Halo, nama saya Anugrah Pakerti, CEO dan founder dari Avo Innovation Technology, perusahaan yang menaungi beberapa brand kosmetik dan skincare seperti Avoskin, Lacoco, Luke Cosmetics, OEC Laboratories, Glow Better, dan juga salah satu retailer khusus untuk indie brands, My Skin But Better. Saya merupakan alumni dari Universitas Islam Indonesia di Fakultas Teknologi Industri dan jurusan Teknik Informatika. Ya, dari tahun 2011 pertama kali masuk kuliah, saya sudah memimpikan untuk menjadi seorang pengusaha. Karena pada awal mulanya ketika masuk ke kampus, saya merasakan salah jurusan. Tapi hal ini merupakan hal yang mungkin sering dialami oleh banyak orang. Tapi saya justru memilih untuk supaya bisa lebih cepat gimana ya kuliahnya. Dan itu menjadi dorongan saya untuk bersemangat dan menyelesaikan kuliah lebih cepat. Dan untuk semakin bisa lebih dekat dengan mimpi saya menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha membuat kita pertama merasa independen, yang kedua adalah memiliki kewenangan untuk melakukan banyak hal. Dan saya dari awal ingin menciptakan dampak yang lebih besar, tidak hanya untuk diri saya, tapi juga lingkungan, kemudian masyarakat, dan juga ada yang orang-orang yang ada di sekitar saya. Hal ini membuat mimpi itu tidak hanya mimpi saya pribadi, tapi mimpi yang menjadi mimpi orang banyak yang harus saya wujudkan dari sosok saya sebagai individu. Selain itu, kewenangan yang bisa saya miliki menjadi seorang pengusaha adalah kebebasan. Saya bisa memiliki banyak hal yang ingin saya pelajari, kemudian ingin saya dapatkan dengan kebebasan waktu, tempat, dan lain-lain. Itu yang membuat saya terus bersemangat untuk menjadi seorang pengusaha. Saya di masa perkuliahan sudah memulai bisnis kecil-kecilan dari semester 2, semester 3. Saya sejujurnya bukan tipe orang yang bergabung di organisasi, tapi saya ingin sekali untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi ketika teman-teman bergabung di organisasi, saya memilih untuk mencoba jalur yang lain, yaitu menjadi seorang pengusaha. Pengalaman bertemu orang lain, kemudian deal dengan orang lain, sampai menemukan cara supaya bisnis itu terus bertumbuh seperti apa. Dan itu mensyaratkan diri saya untuk harus terus belajar, mengasah mentalitas, dan berani untuk gagal. Dan di kondisi perkuliahan saya pernah mengalami ketika ada kegagalan, tapi di pagi harinya saya harus berangkat ke kampus untuk praktikum. Itu menjadi momen yang sangat berharga dan gimana pun kita harus menjalaninya. Karena satu, saya ingin lulus cepat, yang kedua saya ingin mengasah mental saya sebagai seorang entrepreneur. Kemudian yang lain adalah saya masih ingat sekali di semester 4 itu saya mengikuti exchange ke Ukraina, negara yang pada saat itu mengalami konflik karena salah satu area di Crimea diduduki oleh Rusia, dan saya diminta untuk keluar lebih cepat. Saya yang berada di sana selama 2 bulan merasa mentalitas saya sangat diasah karena saya satu-satunya orang Indonesia yang berada di kota Lviv, Ukraina, dan itu di musim dingin. Saya harus mengajar di pagi hari untuk anak-anak perkuliahan, anak-anak SMA, dan di situ saya melihat bahwa ternyata diri saya bisa lebih dari yang saya pikirkan sebelumnya. Artinya kita bisa melewati batas, dan itu sebagai salah satu skills yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur juga. Sejujurnya saya tadi masih merasa salah jurusan, bahkan sampai akhir. Ada satu mata kuliah yang sangat saya ingat, yaitu adalah manajemen proses bisnis. Di informatika, saya dituntut untuk berpikir lebih terstruktur, sistematis, ada flow yang harus diikuti. Sehingga saya merasa mata kuliah tersebut sangat membantu saya ketika berada di dunia entrepreneurship. Selain itu juga sosok dosen. Ini menjadi faktor yang penting. Dosen yang menginspirasi itu membuat saya berani bermimpi lebih besar. Apapun yang dikatakan oleh dosen di bangku perkuliahan, di kelas, itu menjadi inspirasi saya untuk bergerak lebih banyak. Mungkin statementnya tidak hanya tentang perkuliahan, tidak hanya mata kuliah, tapi juga tentang kehidupan. Kemudian yang kedua adalah momen skripsi. Skripsi menjadi momen yang sangat kritikal karena saya salah jurusan, saya kurang mendalami ilmu pemrograman. Tapi saya merasa ada hal lain yang saya cukup kuat, yaitu adalah dari sisi analisa tentang bisnis, kemudian dari sisi teknologi yang membuat saya pada saat itu mengajukan diri. Kebetulan pembimbing saya saat ini juga menjadi rektor di Universitas Islam Indonesia. Saya sangat terbantu, satu inspirasi, dua motivasi, yang ketiga adalah jalan keluar. Itu yang membuat saya terus bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan terus menciptakan dampak yang lebih besar. Menjadi seorang pengusaha pastinya saat ini menjadi impian banyak orang.
Tapi yang tidak diketahui adalah menjadi seorang pengusaha itu setiap lantai itu licin. Yang artinya kita harus bersiap dari satu mentalitas, yang kedua adalah mengenali resiko. Kalaupun kita harus mengambil resiko adalah resiko yang terkalkulasi dengan baik, serta tidak hanya melihat jangka pendek, melainkan jangka panjang. Mungkin di jangka pendek ada banyak sekali goncangan-goncangan atau rintangan-rintangan. Tapi di hidup kita memiliki banyak sekali waktu untuk bisa terus berjalan ke depan. Dan yang paling penting adalah bisnis itu tidak diciptakan untuk diri sendiri, tapi ada tujuan yang lebih besar. Kalau kita memiliki tujuan yang lebih besar, tidak hanya untuk diri sendiri, maka jalan kita akan lebih panjang dibandingkan yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan saksikan video lainnya di channel YouTube Universitas Islam Indonesia.